Yang 8-9 tahun ini PSI nyerang Pak Prabowo terus nggak? Sering. Dengan dulu menyerang Pak Anies terus nggak? Ya. Kan dengan itu mereka menganggap mendapat market. Temannya adalah seperti itu dan Pak Prabowo tentu tidak akan meninggalkan Caimin, Gus Imin dan PKB. Nah, tapi PKB meleleh nih derayu PDIP nih kalau kata Gus Jas, kalau digoda-goda terus mana tahan kita. Pak Eri kan nggak punya address di Jawa Timur, Jawa Tengah sebagai basis NU. Yang punya address di sana kan hanya Gus Imin. Yang mengatakan bahwa PSI sudah sesuai arahan Pak Jokowi dan dengan foto ini kelihatannya Pak Jokowi mendukung Prabowo gitu ya? Oke, bertemu lagi di Adu Perspektif. Senang sekali Iya. ya pembukaan basa-basi ini. Iya. Setiap minggu harus dicari apa yang paling menarik ya. Iya. Dari basa-basi. Enggak, gua nggak nyari gua. Gue nyari hari ini. Enggak, gua enggak. Karena bingung juga. Gua ngalir aja gua udah. Gimana? Apa yang membuat lu mengalir ini, Mas? Iya, membuat kita mengalir salah satunya adalah isu bahwa ada IKN itu kemarin ramai. Oh, Isu IKN. delik-delik ya. Delik. Iya, betul. Iya, biasanya dari Mudah-mudahan sini paroki orangnya. sehat paroki ya kan. Ayo disapa aduh. We wish you paroki ya. Itu kalau diperiksa bisa walk out nggak? Penyidiknya. Iya sebelum ditertawai kan menertawai diri sendiri. Ya. Bener gitu. Kalau kata Caimin gini, Ri. Mungkin nggak kalau Caimin nggak jadi wapresnya Pak Prabowo. Oh, kalau Caimin sih, saya sih nggak apa-apa. Tapi partai saya belum tentu. Gitu kan. Iya, ada juga. Bahasa-bahasa bersayap ini, Bos. Mas Romi juga kesini waktu itu kan. Nah, ngomong gimana? Mas Romi ngomongnya gini, Mas, KIB masih ada nggak Mas? Oh kami masih satu bantal, tapi beda mimpi. Ya. Kalau Opung Panda ngomong Opung Panda, Gibran itu gimana Gibran? Anak ingusan itu, jangan kau bikin dia besar kepala. Kau Ganjar bukan kau. Itu bedanya Opung Panda. Kalau Gibran bukan anak ingusan, udah lama dia nggak ingusan. Iya. Cuma di umur Gibran ini dia lagi enak-enaknya makan. Dengan umurnya berapa sekarang? 35. Dia makan semua itu, makan jeroan, makan gulai, makan rayuan, makan gombal, semua dimakan sama dia. Oh. Itu kalau Gibran Langsung sekarang. ada berita. Jadi Headline satu. salah, Opung itu bilang ini termasuk yang paling cepat loh ini. Iya, cepat. 2 menit sudah dapat headline. Ya Allah. Oh lagi enak-enaknya makan. lagi dia katanya makan. Ini umur dia Kata baru Deddy berkeluarga, Sitorus, ya kan? Kalau dibilang ingusan enggak, dia Gibran udah wali itu kota lagi loh. enak-enaknya makan Enak-enaknya gitu makan. ya. Nah, Makan maksudnya apa apa itu? aja, makan apa aja? Umur Makan. segitu, saya juga waktu umurnya dia. Makanya lihat aja, dia kan kalau ada acara itu kan makan sama Iya. Pak Prabowo makan, Iya. sama Ganjar makan. Emang Ini lagi saya kasih suka tahu makan. ya, jangan jauh-jauh. Sama berdua ini makan. Makan. Lagi itu kan? Iya. Ya. Cuma sayang bukan cuma makanan, gombal dan rayuan juga dia makan. Jadi makan Agak cepat sur makan- di umur segitu ya Pak. Agak ya? sur dia lagi sur. makan jeroan. Terus apa lagi tadi? Makan jeroan. Makan Yang terakhir gombal dan rayuan, tapi Iya. makan jeroan, makan apa lagi? Ya macam-macam lah. Tapi artinya dimakan semua. Semua dimakan Kalau pokoknya. umur Opung Panda kan makanan sudah terbatas kan. Karena dia belum Terbatas. takut kolesterol kan. Kalau kita kan udah takut kolesterol. Iya. Udah milih-milih makanan, udah milih-milih gombal. Nah, kalau dia belum. Gombal Jadi, pun mulai segmented ya Bang mulai ya. segmented. Kalau seumur Caimin itu makan segala tapi obatnya banyak juga kali ya. Kalau Caimin dia udah Lipitornya kan udah Oh rutin. gitu, Simvastatin. Iya, udah anti gombal lah kalau dia. Iya lah. Jadi 11-12 apa gimana maksudnya? Apa 11-12 apa tadi? Apa tadi? 11-12. Ah, gimana? Kalau nggak jelas gue lepas. Ya, harus agak tegas pantunnya. 11-12. Kalau lu nggak jelas, gua lepas. Dijawab. Intonasinya begitu jadi. Iya kan? Dijawab lagi sama yang lain. 11-12. Lu lepas, siapa tahu lu bablas. Bisa juga kan? Ya, bisa. Bisa nggak gitu? Lu Iya, lepas-lepas, bablas. Iya kan? Ya betul. Caimin jadi wapres itu kan tergantung 9 orang. Siapa? Oh itu cari sendiri, gue cuma bilang gitu doang. Ini mau dijadiin berita nih Bang. Iya, 9 orang nih Bang. Abang Udah, kan headline komplain ketiga. kenapa 9 orang. kenapa Andri Rosiade ada beritanya terus. Abang lanjutin dulu kan. Ditambahin. Yang tadi satu, yang satu udah dapat. Kawan lagi berjuang, Bos.
Gibran karena di usia 35, maka dia makan semua. Iya. Makan jeroan, makan yang lain-lain, termasuk Termasuk makan makan gombal dan rayuan. Tapi kalau makan Kata rayuan, Deddy Sitorus. nah tapi kan kalau makan rayuan itu selama masih mampu untuk dicerna kan nggak ada masalah. Ya nggak apa-apa. Nggak masalah. Ya karena kalau pencernaan terganggu juga kan bisa tinggal makan diapet, masih bisa. Iya. Kalau kita ke rumah sakit, Pak. Jangan terlalu banyak sebut merek nih, Bang. Belum cairan. Ini air mineral aja kita copot logonya, Bang. Sini, Bang. Tapi di Solo kemarin ada posternya Mas Wali itu, lagi rame juga. Itu mukanya dia karikatur ada ingusnya tapi. Gitu. Iya, Itu dia yang bikin sendiri Mas ya. kayaknya ya nggak mungkin. Mungkin itu gule bukan ingus. Iya. Mungkin gule. Enggak, tapi gini loh, pertanyaan paling prinsipil. Mas Gibran makan semua, termasuk gombal dan rayuan. Emang pertama, siapa yang merayu dan menggombali Mas Gibran? Kedua, apa niatan maksudnya menggombali dan merayu Mas Gibran? Iya, iya. Dalam situasi sekarang ini Iya. gimana? Itu untuk pengamat menjawab. Ah, iya, Kalau gua makanya. minum dulu. Pertanyaan lu terlalu teknis. Gimana Anda membaca? Anda Nah, tapi ini belum ada pembukaan ini. Lu udah masih nih. perlu buka ya? Ya lu kenalin dulu lah. Masih perlu narasumbernya. lah, masih perlu ya malam ini diadu perspektif. Apa tema kita? Mereka yang ada di persimpangan jalan. Gitu kan ya? Betul begitu. 11-12. 11-12. Lo lepas? Apa? Lu nggak jelas, Lo gua nggak jelas, lepas. gua lepas. Gua lepas. Tapi lu kalau Bisa lepas, bablas. lu kena bisa bablas. Lu sembarangan lepas bisa bablas. Siap. Malam ini ada perspektif bersama. Kalau lu nggak pas, lu bisa berakhir di lapas. Kalau Itu 11-12 ya kan? Itu kata El Munces. Oh iya, Bang Munces Munir. dia Iya, acara ini rame juga. itu waktu itu viral, Viral lagi tuh. baru jadi Iya, Menko iya, Minfo. iya. Sini, Bang. Belum jadi nih perkenalan nih. Udah belum. Udah. Lu Malam lepas ini- gua bawa tas. Malam ini adu perspektif bersama Waketum Gerindra Bang Habibur Rahman. Wih. Habib dari Jakarta Timur. Dapil Jakarta Timur Bang ya? Nasi. Ini boleh nyebut dapil sini, Bang. Boleh Bang, boleh Bang. Jakarta Timur. Jakarta Timur. Penting. Nomor urut 1 masih Bang ya? Ya, soalnya gua konstituen dia. Oh Jakarta gitu. Timur. Iya. Wih, konstituen. Konstituen juga. Konstituen. Jakarta Timur. Udah 3 suara lumayan. 3 suara. Kalau Bang Deddy kan mitra strategisnya BUMN, ya kan. Mas Huda tentu pendidikan kan, beasiswa. Bang Habib ini Komisi 3. Apa Bang mitra strategisnya? Ya Polsek katanya. Polsek mau diapain Itu Bang? yang konkret loh, Polsek. Nah, gua nggak tahu tuh Polsek kan. Maksudnya ada di lapangan. Tempat mengadu, Iya. tempat kita berindu. Kasih dulu, Bang, polisi RW gimana polisi RW? Polisi RW bagus ya, apa namanya, tergantung perspektif ya. Ini adu perspektif dari sudut pandang siapa. Gitu kan, ya. Tapi secara umum menurut saya itu konsep yang ya smart ya, karena kan nggak semua bisa terjangkau oleh Polsek, oleh Babin ya, oleh Polres. Ya. Kalau Jakarta Timur bisa ke Wah. jangkau semua Bang. Ke Jakarta Timur terutama tawuran ya, apa itu kan susah itu. Siap. Nah, itu Pak Polisi sudah disebutkan ya Iya, programnya. iya. Dapil aman. Mitranya saya mitranya Polsek. Polsek. Sekarang polisi RW. Iya, Oh, polisi ada RW. lebih ini lagi mantap. Berarti udah konsolidasi nih, Bang ya. Udah ya. Itu level ranting-ranting ini Bang ya ibaratnya Bang ya. Eh, Ya. ngomong-ngomong, itu loh, udah lama gak lihat Bang Habib pakai kemeja 4 kantong ini kan? Iya. Kan keren banget ya, Apa- Pak. Tadi apa dari filosofinya baru hadir di sekarang? muka filosofinya tadi diminta Pak Prabowo hadir di acara PSI. Oh dari sana. Oh. Kita tanya dulu kali ya apa di Iya. perkembangan PSI. Ayo, boleh, Itu boleh. tempat yang agak-agak males cepat pulang gitu. Ah, sama ini. Nah, karena nggak diajak lo PDI, jadinya Bang Habib. masuk. PDI belum ya ke PSI ya? Apa? PDI belum ke PSI. PDI ke PSI. Belum. Mereka masih suka lari. Oh, tadi suka makan, sekarang suka lari. Iya. Coba apa lagi nih penjelasannya nih? Loh, ya kan mereka kan dulu suka Ganjar kan, lari, Golkar. Sekarang lari kemana lagi? Memang lagi suka lari. Dari Golkar gimana? Nah dulu kan ke Pak Erlangga, bangun komitmen, kira-kira gitu kan? Kalau saya nggak salah baca berita ya. Tapi tetap ke Ganjar. Koalisi mereka. besar itu ya. Oh tetap enggak, juga. bohong. Loh, tapi kan pengumuman hasil rembuk nasionalnya Presidennya Rembuk Ganjar, calon rakyatnya- presidennya Ganjar. Alah itu kan lip sync kalau menurut saya. Wih. Apa yang dilakukan Adi Armando dengan bilang, oh jangan begini, begono. Intinya itu kan framing menjelekkan Ganjar untuk menaikkan dirinya. Karena PSI ini kalau menurut saya ilmunya Dalam cuma 6 dua. menit 2 headline loh. Menurut PSI ini ilmunya PDIP, cuma 2. PSI itu tidak
mencapreskan Ganjar gitu. Tidak. Bohong itu. Bohong. Gimik kalau menurut Jadi saya. dua ilmunya. Ilmu cuma dua. Nih Bapak Watore, penting nih Pak Watore. Udah menyerang orang lain, kan selalu nyerang PDI Perjuangan, nyerang Ganjar, ya, walaupun dengan dibungkus kami sayang Ganjar, kami pilih Ganjar. That's bullshit. Yang kedua numpangin Pak Jokowi melulu kerjanya, gitu kan? Sekarang numpangin Kaisang. Jadi ilmunya PSI itu cuma dua, nggak ada yang lain kalau menurut saya. Nyerang orang atau jadi benalu sama yang lain, udah itu aja. Top Kan, ini. Bang, jadi deklarasinya, pengumumannya Ketua Umum Giring Ganesa yang menghasilkan kesepakatan rembuk rakyat calon presidennya Ganjar itu nggak berlaku buat PDI Perjuangan. Loh kan mereka umumin sendiri, bukan datang ke kita ngomong. Dulu juga kan udah ngomong. Kalau cuma ngomong, tukang beca juga bisa ngomong. Tapi ngomong sebagai partai politik, kan ada fatsumnya. Ya toh, fatsumnya itu nggak ada. Dan dengan cara Adi Armando terus-menerus menyerang kita, dengan bungkus narasi sayang Ganjar, pilih Ganjar, sebenarnya itu merusak. Jadi buat saya itu omong kosong dan omongan sampah orang seperti Adi Armando dan PSI. Oke. Nah, banyak berita kan sekarang. Tunggu. Ini dua headline Ini besar. dalam kondisi sekarang Andre Rosiade udah 3 level di bawah Abang. Bentar. Kita lanjutkan dulu. Yang kedua Wasekjen PKB, Mas Saiful Huda. Ini Lalu politikus Baru PDIP. berkenalan ini. Ya. Belum dikenalin aja Jadi artikel situ- udah. Syariatnya. Syariat dulu. Lalu Prof Effendi Ghazali. pengamat favorit kita. Penerjemah. Pengamat favorit. Penerjemah Prof. dari Effendi Ghazali. Opung Panda. Yang mohon maaf minggu lalu kan sempat datang. Enggak, kalau ini boleh ke sana nggak ini? Karena kan ini Iya. versi PDI. Deddy Sitorus. Tapi yang sudah sempat datang tadi kelihatannya mesra ya. Ya, emang mereka suka lari-lari kayak Pak Ganjar juga. Enggak, waktu didatangin tadi nggak ada yang lari kan? Kita pada satu pandangan bahwa kita ini mau merangkul sebanyak mungkin elemen bangsa ini, iya kan. Apalagi PSI itu anak-anak muda, ya. Tadi kita banyak bicara, kayaknya banyak nyambungnya juga, gitu kan. Pak Prabowo bilang soal gagasan beliau ya, bagaimana Indonesia ini ke depan. Tentu sebagai anak muda mereka betul kayaknya itu benar-benar menyimak apa yang disampaikan Pak Prabowo, dan begitu juga sebaliknya, gitu kan. Sehingga ya chemistry-nya sih ada kalau dengan PSI tadi. Jadi PSI-nya nggak lari-lari ya? Saya nggak Dalam tahu, pertemuan tapi nggak ada yang nggak. lari-lari? Tapi dalam kami ini kan sebanyak mungkin kita menjalin komunikasi ya dengan teman-teman ya. Dia mau lari atau tidak, Kalau agak lebih tajam lagi, akhirnya Bang bagaimana, Ade tapi kan Armando tadi ada? ada beberapa level. Apakah bisa kita bekerja sama dalam konteks teknis, misalnya pilpres dalam satu koalisi? Kalau bisa, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya kita bisa bekerja sama dalam ruang lingkup yang lebih luas, misalnya bagaimana sama-sama kita menyebarkan gagasan keberlanjutan, karena kan kita sama dengan sahabat kami PDIP, dengan PSI, bahwa rezim saat ini PKB sudah on the juga track dong. ya, PKB ya kan. Main lewat aja. Ya. Iya. Padahal PDIP pertama ya. PSI PDIP. baru saya ingatkan Ya. baru dan PKB. Kita kan, Nggak ada saya gini loh. Keluar saya- lagi loh. Lagi 11-12. 11-12. Gua ini lebih suka Intinya kita itu intinya ngomong nggak normatif. ya kan kita ingin Karena kalau bicara misalnya soal Ini penyebab pertemanan, 11-12. kita dengan Raja Juli misalnya, bagus Iya. saja. Dengan kawan-kawan PSI bagus saja. Tapi saya spesifik ingin bilang Adi Armando. Ya, yang kan selalu menjadi simbol dari PSI gitu loh. Ya, dan ini setiap hari di TikTok kita lihat gitu. Yang kami membacanya dengan bungkus. ada Adi Armando ya, ada. dengan Ikut bungkus bicara, ya? memilih Ganjar atau apa yang dia lakukan sebenarnya sedang Jadi, menyerang. Adi Armando juga kan kadang-kadang disebut menyerang Pak Prabowo juga, ya Iya. kan? Sampai tadi beliau duduk di baris kedua, Pak Prabowo dari jauh, itu Adi Armando, kita geger semua ketawa gitu kan ya. Memang Adi Armando itu ya banyak benernya, ya kan ya. Tapi apakah di situasi tertentu apa yang disampaikan tepat atau tidak, saya tidak tahu. Intinya Pak Prabowo itu bijak sekali dalam menyikapi orang-orang yang kritis, ya. Coba-coba. Bisa aja benar salah itu oke, tapi yang penting apakah tepat atau tidak itu yang mesti dikaji bersama. Pak Ade Armando menyatakan apa tadi? Enggak menarik. Wah, ya? ya.
Misalnya Bang Ade Armando menyatakan apa tadi? Nggak banyak ya, Nggak banyak karena ya? Pak Ade Armando kan duduk di sebelah kiri. Tapi cuman berbicara ya? berbicara dengan sangat bersahabat, ya. Nanti kita banyak ngobrol Pak, kurang lebih begitu kata Pak Ade Armando. Prof itu Dan gimana pasti kalau menurut saya ada beban mental juga itu sama Ade Armando. Bayangkan bagaimana 10 tahun, 2 kali pemilu, apa yang keluar dari mulutnya. Saya kira itu berputar di dalam kepalanya juga itu. Saya yakin dia pusing itu. Tapi ya sudahlah, namanya orang politik kan kadang-kadang bisa muka dua juga kan. Kalau saya kan nggak suka dua muka. Saya seperti koran aja mau dibaca ya gitu. Ngapain bermanis-manis normatif kalau menurut saya ya. Tapi Ade Armando bersahabat tadi. Pasti. Semua tadi ya, kita saling bersahabat. Prof ini gimana menerjemahkan kalimatnya Bang Habib tadi? Ade Armando tuh banyak benarnya, tapi belum tentu tepat. ini banyak Ya, bukan benar. belum tentu tepat, tapi tepat atau tidak Pelan-pelan. dalam Tepat konteks atau tertentu tidak. saya nggak tahu. Itu yang disampaikan Pak Prabowo. Banyak benarnya, tapi tepat atau tidak nggak tahu. Enggak, saya mau baca ini dalam arti awal apa dalam arti yang sekarang? Saya nggak tahu, tapi itu Enggak, karena ini waktu ada perkenalan, perbedaan kan? makna loh ini ya. Hmm. Sorry nih, ada kata yang dalam arti awal artinya orang baik yang dicintai Tuhan. Sekarang dalam arti terakhir ini artinya jadi tidak bagus. Tahu ya kata itu ya? Ada di kompas.com 3 Januari 2023 jam 09.00 WIB ditulis oleh Desanti. Kata itu awalnya bajingan. Artinya pada awalnya adalah orang baik yang dicintai Tuhan. Kalau sekarang jadi lain artinya gitu. Nah maksud saya ini artinya yang sekarang ya kita ambil ya. Yang baik, yang apa tadi benar tapi tidak tepat gitu. Lu nangkep nggak? Saya nggak Oh, ngerti juga. oke. Ini teman-teman Kirain ngerti nggak nih? sedang Jadi ngobrol. ini filsafat Ini ini. dia, ini lagi. Kapan? Filsafat. Enggak, maksud Saya saya yang menyampaikan sekarang apa ya. yang terjadi tadi. Dalam arti yang sekarang yang diambil nih bahwa yang diucapkan Bang Ade Armando Ya. adalah benar tapi tidak selalu Bukan tidak selalu. Iya. Benar. Sering kali. Anda itu banyak benarnya, Ya. tetapi soal tepat atau tidak tepat konteksnya saya nggak tahu. Kurang lebih begitu. Itu gitu. sambil dalam Berkelakar suasana lah. relax, Ya. relax apa yang disampaikan. Jadi makna yang sekarang nih. Ya. Prof Ege ini sebagai senior Ade Armando ini. Oh kebalik. Oh ya? Ade Armando jauh lebih senior dari kita. Oh ya? Oh ya? Iya dong. Maksudnya dia lebih tua kelihatannya. Enggak, Ade Maksudnya Armando gitu. itu kan waktu saya masuk dia salah satu mentor kita Oh ya? yang bimbing kita ya. Dia Tapi senior kayaknya kita. lebih muda Bang Ade. Oh iya lebih. Pergaulannya maksudnya. Oh pergaulannya Kayak ya. muda-muda soalnya. Iya, bagus. Di PSI juga kan bagus. Apa pertanyaannya apa? Enggak ada pertanyaan kan? Iya. Bang Habib, tapi tadi Mau insinuasi ya dari Enggak ada Bang, pertanyaan. tapi merasakan apa yang dirasakan Bang Deddy nggak kepada PSI? Tadi kan Ya enggak lah, bullshit, pasti apa, enggak lah. segala macam. Kau juga kompor aja. Udah dibilang tadi Kalau Pak bersahabat, Prabowo itu akrab. biasa ya, beliau menghadapi berbagai macam orang, ya, berbagai macam orang yang pernah dekat lalu quote and quote meninggalkan beliau, orang yang memang sejak awal tidak suka dan lain sebagainya kemudian bertemu, itu bagi Pak Prabowo hal yang biasa. Beliau orang yang sangat besar hati, ya. Jadi kita tidak memposisikan memelihara dendam dalam hati kepada siapapun. Ya, yang paling penting kalau Pak Prabowo itu konteksnya apa yang terbaik ke depan untuk bangsa dan negara. Tapi Bang, kan oke, kita setuju nih Pak Prabowo berbesar hati, tidak mendendam, itu terlihat dari Pak Prabowo mau bergabung dengan lawan politik yang sudah mengalahkannya gitu. Tapi kan kalau bergabungnya PSI dan Ade Armando yang ada di PSI ya seperti tadi Oh, udah gabung ya? Dedi Apa baru sebut silaturahmi? misalnya nanti Oh. gitu. Ini gimana Bang kalau Ini agak keduluan. Enggak, topik kita ini kan masih di simpang jalan. misalnya Belum keduluan, jangan maksudnya ujungnya apa nih? Enggak, boleh nggak nanya ujungnya dulu baru. Ujungnya Tadi apa? Ada kesepakatan kah? Intinya ya akan adakah upaya untuk Ini benar. menertibkan strategi Ade Armando yang bola-bola Kita nggak mungkin juga kan mengintervensi, ya kan? Oh. Apa yang menjadi Bahasa Komisi 3. strategi, apa yang menjadi Kalau Komisi 6 lain lagi bahasa ya. metodologi orang ya, gaya komunikasi orang. Cuma kan Pak Prabowo kan bijaksananya menyampaikan ya kan dengan cara yang sangat-sangat elegan tadi kan, tidak menjudge ya, tidak menjudgment apalagi balik menyerang ya, seperti itu. Ujungnya acara
Apa ada kesepakatan, ada wawancara? Kalau saya saya kebetulan lihat nggak lihat. Mohon maaf. gestur politiknya di dalam tadi sih bagus sekali ya. Nah, ini bukan pertemuan yang pertama, jadi rekan-rekan PSI juga akan berkunjung ke Hambalang ya. Itu kan artinya kan memang ini terus akan berproses dalam konteks yang positif menurut saya. Giring suruh naik kuda ya deh, Mbak. Iya, jadi Pak Prabowo itu kan Ini cepat Chris. Boleh juga Mbak. Pak Grace Prabowo juga itu kan gitu. walaupun nggak bisa nyanyi, senang nyanyi kalau di acara internal kita kan, pokoknya ke Hambalang tapi janji nyanyi ya. Nah, dia nggak sadar Giring itu ternyata kan anak band ya, penyanyi juga ya. Apa nggak tahu Giring anak band? Ternyata anak band. Ternyata anak band. Giring ternyata anak band. Ini baru pertama kali. Kira masuk ke anak band. Bukan Pak Prabowo yang Oh, Pak kelihatan- Prabowo. kelihatan nggak notice juga ya dia beliau. Nggak tahu bahwa Giring penyanyi Saya nggak ngerti terkenal. juga, tapi kita Kan bisa juga dong, bisa juga dong. Orang nggak semua orang diketahui sebagai Betul. tapi penyanyi. intinya Kak, relax sekali ya kalau ke Hambalang kita nyanyi ya, janji ya nyanyi. Ya, gitu. Nah ini, Udah tadi je- Pak Idam. Berarti udah Jangan jelas lanjut dulu. kalau nanti bergabung udah jelas fungsinya Giring tuh di situ. Suruh nyanyi. Nah, ini Bang Deddy, coba Bang, di komentar dulu. Ini katanya Mbak Grace nih ya, PSI itu sesuai arahan Jokowi. Udah kelihatan tondonya. Nah, Tondonya. ini. Artinya? Kelihatan tandanya. Oh, enggak, artinya kan yang saya bilang tadi, PS itu ilmunya cuma 2 tadi. Dua, iya. Udah, clear kan? Kalian mau omongan bullshit apa mau omongan beneran? Dua tadi, pertama menyerang orang, yang kedua Loh, menumpang. sepanjang Menyerang. 8-9 tahun ini PSI nyerang Pak Prabowo terus nggak? Sering. Dengan dulu menyerang Pak Anies terus nggak? Ya. Kan dengan itu mereka menganggap mendapat market. Nggak gini, judul ini dulu boleh? Judul ini aja dulu nih, Tadi kan ya. saya ditanya, Iya, boleh iya. aja. Enggak, kita pelan-pelan judul ini nih ya. Terutama ada PKB di tengah kita nih ya, supaya agak jelas. Grace di depan Prabowo, titik 2. PSI, bukan PSSI, karena PSSI nama lain lagi. PSI Peseto. sesuai arahan Jokowi. Sudah kelihatan tandanya gitu ya. Betul kan? Ya. Tuh, ada Tondonya Armando betul. nggak itu di foto itu? Nggak ada ya? Ngapain? Ada Bang Nah, Dasko ini tuh, yang Bang. saya bilang, dia pasti lagi pusing tuh di belakang. Enggak angle-nya aja, mungkin angle-nya ya. Enggak, Tapi di dalam ada banyak fotonya di dalam. Ada ya? kalau membaca gini, boleh nggak langsung interpretasinya mengatakan bahwa PSI sudah sesuai arahan Pak Jokowi dan dengan foto ini kelihatannya Pak Jokowi mendukung Prabowo gitu ya? Ya, Iya. dari Hah? kalimatnya Mbak Grace kan gitu kali ya. Sebagai Nggak, ada nggak alternatif lain di antara kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Terjemahan lain dari kalimat-kalimat ini? Makanya kita tanya Bang Apanya Deddy. yang mau diterjemahin orang jelas banget, artinya mereka menyerahkan kedaulatannya pada Pak Jokowi. Nggak, tapi That's it. itu oke. Ya, Satu, Koma, setuju. sudah kelihatan tondonya. tondonya. Nah, tondonyo. Kalau bahasa Padang, tondonyo. tandonyo. Itu artinya memang Pak Jokowi menurut PSI sudah ke ke arah Prabowo gitu ya? Ya nggak tahu gue. Enggak, bukan, ini dari kata itu. Jangan nggak tahu Dari gua. kalimat ini. Membaca judul yang dihasilkan oleh Torikers. Torikers. Ini dia nggak, karena judulnya aja membingungkan. Coba, Grace coba. di depan Prabowo. Dari foto itu dia di samping, nggak di depan. Nah, itu aja udah salah. Tadi dari depan pindah ke samping, Bang. Iya. Kan mau foto. PSSI Foto. sesuai arahan. PSI. Bukan PSSI. Sengaja gua. Iya. PSI. Sesuai arahan Jokowi sudah kelihatan tondonya. Tondo apa maksudnya? Arahannya apa? Ya, itu Gimana kita menafsir? Saya kan bukan juru tafsir. Oke. Iya kan? Tondo apa maksudnya? Arahannya apa? Kan saya nggak ngerti. Apakah Pak Jokowi ketua Dewan Pembina atau ketua umum PSI dalam konteks apa nih? Kan nggak ngerti gua. Wih. Membacanya gimana? Sebagai ideolog. Kecuali gua bisa ngopi sama Grace, gua tanya Grace maksud lu apa? Baru gua bisa jawab. Modus itu tapi, modus itu ngajak kopi. Ini kalau disurvei berarti yang tidak setuju dengan cara menerjemahkan tadi 1 berbanding 2, 3, 4, 5, 6 ya. 16,6% ini. Iya. Sementara 83,4% setuju dengan bahwa judul itu menyatakan Grace di depan Prabowo, PSI sudah sesuai arahan Jokowi, sudah kelihatan tandanya dan bersalaman dengan Prabowo itu. Betul kan?
Iya. disampaikan di depan Prabowo. Dia salamannya sama Giring tuh. Begini salamannya begini, tangan kiri digandeng juga. Iya. Ada dari depan. Gua susah soalnya nggak bisa ngeliat ke tangan, ke atasnya yang gua lihat. Iya, makanya itu. Senyumnya. Tapi PKB gimana? Mas Huda melihat pertemuan Pak Prabowo dengan PSI sebagai koalisi 11 bulannya Gerindra ini. Iya, Ini ini kayaknya- tambah energi atau tambah Itu udah rivalitas melewati nih masa di dalam lepas nih. dia. Makanya udah 11 bulan. ini. Apalagi Dulu 13 Agustus kan deklarasi ya. ya, apalagi mukanya 13 Agustus. Iya. Bang Dasko lebih happy sini kayaknya. Kata Dedi tadi. Ya. Gimana Mas Huda? Ya begini soal Kenapa kok calon presiden itu kan sekarang itu kan ya kalau kita lihat dari survei kan nggak ada yang bisa melampaui hasil survei ya. Kalau kita pegang hasil survei belum ada yang melampaui 40%. Artinya semua calon presiden pasti akan keliling kemanapun. Ada lah beberapa lembaga survei, tapi kan ya kita nggak percaya sama mereka gitu. Ada loh. Ada loh. Ada ya? Kenapa? 42, 43 ada loh. Siapa? Oke, taruhlah 42. Iya kan? Artinya kan belum ada yang mencapai 51 Iya. plus kira-kira gitu. Iya. Nah dalam suasana begitu, semua kandidat capres saya kira akan jalan terus kemanapun. Termasuk hari ini Pak Prabowo keliling ke PSI, mungkin Ganjar kemana, Anies kemana. Jadi dalam suasana begitu, karena belum ada yang memastikan 51 plus, saya kira akan terus dinamis. Termasuk PSI hari ini menggelar dan mengundang Pak Prabowo gitu. Dan itu akan terus terjadi sampai 2 Dinamis bulan ini ke depan. termasuk PKB ketemu sama PDIP nih. Yang lagi PDKT, flirting apa saling rayu, katanya sampai meleleh kan kata Gus Jes kan. Meleleh juga kita ditawari cawapres Ganjar ini kan katanya yang disebut. Tepatnya sebenarnya Mbak Puan datang ke Cak Imin. Ya. Menyampaikan 3 hal sebenarnya. 3 hal apa itu? Yang pertama melanjutkan omongan dia waktu Harla PKB bahwa Mbak Puan menyampaikan ada 5 calon kandidasi wapresnya Ganjar. Salah satunya Cak Imin. Itu yang pertama. Yang kedua, Mbak Puan menjadwalkan untuk Cak Imin ketemu sama Ibu Mega. Oke. Yang ketiga, Mbak Puan cerita soal hubungan PKB, PDIP selama ini relatif nggak ada masalah dan punya akar sejarah yang panjang. Nah, Mbak Puan minta kalau PKB nggak jadi sama Gerindra, berharap PKB bisa gabung sama Oh itu disampaikan gamblang itu kalau nggak jadi sama Gerindra. disampaikan. Konferensi pers juga disampaikan kan? Oh iya. Mbak Puan juga menyampaikan. kan ya disampaikan nggak pakai gamblang lah. Disampaikan pelan-pelan disampaikan oleh Mbak Puan. Konferensi pers disampaikan langsung. Tapi Mbak Puan. itu nggak ada kumanya ya? Nggak Mbak maksud Puan saya. bahkan menawarkan plan B Ya, untuk ya PKB itu. ya. Itu kalau nggak jadi sama Gerindra, Sama kita. Sama kita. Cuma dari 5 nama cawapres yang tersisa masuk kan Caimin? Masuk. Masih Mbak masuk Puan kan? bilangnya masuk. Apa? Bilangnya masuk. Masih. Ya? Masuk. Masuk ya? Masuk. Nomor urut berapa? Dan kata Mbak Puan ditambahi, saya serius kata Mbak Puan. Soal nama Oke. Caimin masuk di. Itu nomor urut berapa, Mas? Ini proporsional tertutup kan ini? Tanya Mbak Puan. Sudah diputuskan oleh Nomornya MK berapa? proporsional terbuka, kecuali untuk cawapres. Kan itu kan bukan buat cawapres, itu pileg legislatif ya kan? Canda. Bercanda, suka bercanda gitu. Lanjut Prof. Enggak, saya melihat ini kan ada pertemuan antara Gerindra dengan PSI, ya kan? Dan kedua orang ini bertemu setelah hari ini itu ya, hari ini tuh setelah Hakim Mahkamah Konstitusi itu bertanya kepada pemerintah dan DPR. DPR itu diwakili oleh Bapak Habibur Rahman, betul ya? Di MK kan? Iya. Dan yang mengajukan itu adalah Gerindra dan PSI, gitu ya? Bukan. Macam-macam kan nama-namanya ada wali Partai kota. Garuda juga. Garuda juga, Garuda. Ya kan? Orang-orang ya. Ada Orang-orang ya, tapi mereka Adalah kader. kader boleh ya disebut ya? banyak partai, ada Demokrat. Oh, Demokrat tadi. Emil Dardak apa? Tapi yang kader dan kepala daerah ya cuma Gerindra. Jangan Sama begitu, Emil, Pak. Lah kan
banyak disebutkan, aku Emil cuma nambah Dardak juga, informasi. Bang. Ya. Fakta kan? Ya, Bang, Emil Dardak juga wagub, Bang. Emil Dardak Oh, Wagub. udah ikut majuin juga? Ikut. Maju juga? Itu wali kota Bukit Tinggi. Iya. Ya, terus Ada beberapa nama. beberapa saya. lah ya gitu Lampung ya. Selatan ya. Iya, iya. Ini Jadi kemarin ada beritanya PSI, nih. Gerindra, Garuda, gitu ya. Ya kalau Berarti Garuda si partai. Emir Dardak partainya apa? Demokrat. Demokrat ya. Dia mau dari partai atau dirinya? Itu semua dirinya. mewakili Dirinya orang ya, sama nggak bisa dirinya. partai Nggak ya. bisa Oh dia Enggak, MK. partai ada, Garuda ada, partai Garuda secara institusi ada. Oh, saya itu. Nah, itu yang Ketua saya dan mau. sekjen ya, Oke. Bang Habib ya. Tapi yang saya mau klarifikasi. Oh iya, tapi Ya. intinya loh ini, kalau yang tadi, kalau pertemuan itu tertawa-tawa aja, ya kan? Yang intinya dari hasil pembicaraan itu ada kemungkinan persimpangan jalan baru, yaitu memungkinkan orang yang berusia 35 tahun bukan hanya makan jeroan dan makan Makan rayuan, rayuan, tapi bisa menjadi cawapres. Nah kalau terwujud misalnya ini Prabowo dan Gibran, kan Caimin agak bermasalah di urutan berapa tadi? Proporsional tertutup. Proporsional tertutup ya tadi. Nah ini bagaimana ya kan? Ya tergantung. Ya tergantung Gibran. Hah? Tergantung Gibran. Oh, enggak dong kalau Gibran kalau diusulkan oleh orang dia maju dong, ya kan? Nggak tahu Caiminnya? Gibran dong. Caiminnya? Ya proposal PKB Caimin tunggal ya. Oke. Dimanapun koalisinya Caimin Cawapres. Kan kesepakatan mereka yang saya dengar ya di media untuk cawapres akan ditentukan oleh Pak Prabowo dan Oh, berdua. Dan iya itu, tapi kan nggak pernah dibilang bahwa Muhaimin akan menjadi calon wakil presiden kan? Nggak Belum pernah kan? ada belum pernyataan pernah itu, kan? belum pernah Bahwa ada. akan ditentukan bersama. Kalau terakhir sudah mulai. Kalau saya Oh, agak sudah. Kalau terakhir sedikit sudah mulai. meyakini. Sebelum ada kalimat apa itu 11-12. Nah, ya, Kalau nggak Prabowo jelas dua menyampaikan, lepas, ya. itu di depannya ada kalimat gini loh. Jangan ditanyakan lagi. Kalau masih ada yang menanyakan, itu sama dengan menghina. Gitu loh. Ya. Kalimat dari PKB. Baru dibilang besoknya 11-12 nih. Kalau lo nggak jelas, gua lepas. Jadi sudah tajam itu. Walaupun di kontraknya adalah ditentukan bersama ya. Tapi pemahaman PKB kalau sudah sampai kata kalau ada yang nanyain koma sama dengan menghina. Hebat tuh, hafal verbatim. Oh iya. Dari tadi, Bang. Oh jangan main-main. Lagi. Ini sudah mulai memasuki Kalau saya masa-masa. sih cenderung kasihan dengan PKB. kenapa? Karena menurut saya kemerdekaan untuk menentukan siapa cawapres itu sahamnya juga nggak terlalu besar, gitu ya. Karena ada faktor X lain yang sangat berpengaruh di situ. Apa tuh? Ya itu yang 9 orang yang saya bilang tadi bisa jadi. Tapi itu kan tekan saya pribadi sebagai publik ya, sebagai awam gitu. Ya itu asumsinya Dedi lah. Ya, Asumsi, iya makanya asumsi. saya pendapat Ya. saya gitu. Udah diakui kok asumsi dia gitu. Dan asumsi adalah bunda dari semua kesalahan, jadi nggak usah didengar. Enggak usah ya benar-benar. Tapi dikutip boleh kan, Bang? Oh silakan. Namanya asumsi. Enggak. Jadi pertanyaannya mengarah ke situ tuh. Karena memang ini di persimpangan jalan, saya setuju tadi. Aku nggak terlalu yakin ini persimpangan jalan, Pak. Karena? Ini sebenarnya jalannya udah lurus. Ya. Cuma sekarang ini lomba-lomba tersesat di jalan yang lurus. Itu aja ini urusan. Jadi lomba-lomba terus jalan yang lurus. Ini jalan lurus. Ini. Cuma ada yang sedang berusaha menyesatkan. Iya itu. keren. Ini malam ini kita Ada berhadapan dengan persimpangannya ini. Dedi Silurus ini ya. Iya ya, yang mengatakan persimpangan jalan ini udah lurus. Padahal saya masih melihat persimpangan jalan misalnya begini ya. Kalau tanpa PKB, jadi langsung aja nih. Langsung. Prabowo Gibran, nggak cukup. Nggak Saya nggak bilang tanpa PKB ya. Iya. Tapi Bersama PKB. bukan. Cawapres Maksud saya kan ya. soal cawapres. Cawapresnya Kalau soal PKB-nya, menghina loh. Itu kan sudah komitmen. Menghina loh. Udah Karena tanpa kalau enggak PKB, udah tanpa kalau enggak PKB. Caimin menghina loh. Loh, Kan enggak. tanya dulu dong, Karena Bang. tidak pernah ada Bener? keluar omongan itu. Apanya? Emang ada omongan begitu? Ya ada coba Habib Rosim. Prof, itu tanya dulu. Bener nggak merasa terhina PKB kalau ada omongan di luar nama Caimin dalam Malah lebih negosiasi? konkret, Prabowo Gibran. Artinya tetap nggak bersama-sama dengan itu. Karena tanpa PKB nggak lolos itu Prabowo Gibran. Kan ada yang lain. Ada yang ini menarik. Iya Ada yang lah. lain yaitu Erick Thohir. Makanya tadi salah-salah kita ngomong PSI dan PSSI. Iya. Ya. Nah itu bisa Lebih seru bersama, PSSI sih. bisa bersama dengan Pak Prabowo, ya kan betul ya? 78 tambah 44, ya.
100 angka dari segi angkanya cukup, presidensial kursi. thresholdnya cukup, ya kan? Tetapi begitu Prabowo Gibran, perkumpulan apa tuh, Seto Club apa tuh? PSETO ini masalah juga jadinya. Jadi di persimpangan jalan nih benar. Ini udah lurus dibengkok-bengkokin, terlalu banyak faktor sampai minyak goreng pun jadi faktor di sini. Ini urusannya ini banyak gitu loh. Goreng nih. Jadi udah lurus ya. Udah lurus. Udah jangan disenggol minyak goreng. Jadi semua nanti minggir ya kalau udah lurus. Ah, udahlah. Ini kan cuma persoalan ada yang coba bengkok-bengkokin oligarki. Padahal lurus ya? Segala. Lurus. Oh yang lain minggir ya? Minggir. Yang lain minggir. Udah jelas kok. Apa yang jelas Lurusnya apa? gimana, Den? Nah, ya yang jelas. Hah? Lurusnya gimana, Den? Loh, kan siapa yang mau berkehendak untuk maju sebagai capres, cawapres? Sebenarnya kan udah jelas. Tinggal kan karena ada yang namanya otak-atik, ya. Ada yang pakai cawe-cawe lah bahasa, ada yang campur tangan atau apa kan. Ini ada invisible hand yang coba sedang bengkok-bengkokin kan itu aja. Oke. Kalau menurut saya ya, kan Pak Prabowo udah jelas mau jadi calon presiden. Ya, Ya toh, kursi sudah cukup. Ya. Ya toh, survei bagus. ya. Tinggal menentukan dong. Iya kan? Pak Anies juga udah lama, kursi udah cukup. Ya. Ya. PDI Perjuangan juga sedang berproses. Nah, kita berproses dari 10 karena kita kan baru 21 April. Ya. Sebenarnya ini kan tinggal siapa yang langsung mau jalan, lampunya on, lampu-lampu hijau kok. Jadi tegak lurus ya. Harusnya jalan lurus. Iya, sebenarnya. hitam Jalan tegak lurus. lurus, benar. Tapi benar. kita Saya semua ngajar, tersesat ya. di jalan lurus. Tersesat di jalan yang lurus. Nah, pertanyaannya gini Bang, Ya. kenapa hands-nya tadi invisible tuh Abang jelasin yang mau bengkok-bengkokin ini nih? Lah, karena kan tidak hanya satu. Ya, tidak hanya satu. Di situ bertali temali kepentingan-kepentingan oligarki yang sangat kental kalau menurut saya. Jadi baku bengkok. Baku bengkok. Ini soal lurus dibengkok-bengkokin gitu aja. Tugas saya, di acaranya memang tugas saya. Iya, iya. Membuat agak lurus ya. Ya, yang bengkok. Yang bengkok. Nah, ini lurus, jadi aku nggak mau ngomong. Enggak ya. Ya Atau udah gini lurus, deh, ngapain? lurus kita luruskan. Lebih Ah, lurus lagi. Oke. Kalau menurut Anda Gibran mau maju nggak? Kalau Enak kan? Enak kan? Enak, nggak? enak. Lurus. Kalau menurut saya dia nggak nolak. Oh. Udah pasti kan? Wah, Dia nggak ini nolak. mantap nih, Bapak. Soal dia mau apa enggak kan saya nggak pernah. Tapi dia nggak nolak. Nggak pernah nolak dia. Dimakan waktu. Ah. Kabarnya sih. Tapi kan pastinya saya nggak tahu, saya nggak Nggak tahu. pernah dengar. Nah, Soal MK yang minggu lalu. Sama gimana? dengan Bapak. Karena kebetulan Bapak kami konstituen di daerah Bapak. Jadi kami perlu tahu. Oh ya, boleh. Ya kan? Boleh dong. Itu Prabowo bersama Gibran juga oke. Ya. Kan kami perlu tahu waktu Bapak nanti kampanye legislatif yang bersamaan dengan pemilu presiden, kami perlu tahu ya kan? Kalau Ya, kami pilih Bapak, Ya, presiden dan wapresnya siapa? Prabowo dengan Gibran oke. Ya itu, saya selalu katakan kami taat dan patuh pada piagam kerjasama politik kami dengan PKB. Oke. KKIR bahwa capres dan cawapres itu akan Ditentukan ditentukan bersama Pak oleh Prabowo dan Gus Prabowo Muhaimin dan Gus Iskandar. Imin. Ya, kalau di luar itu termasuk saya walaupun wakilnya Pak Prabowo tidak punya domain untuk menentukan, tidak punya domain untuk menyampaikan pendapat mungkin atau tidak mungkin juga. Tidak. Kalau diluruskan berarti Pak Prabowo menunggu keputusan bersama Caimin apakah Prabowo bisa maju bersama Pasti. Gibran. Yang misalnya. jelas Pak Prabowo Gitu tidak ya? akan Iya pernah kan? Iya kan? Saya meluruskan Pak. Nanti dimarahin lagi sama Deddy Silurus. Yang jelas Gitu. Pak Prabowo tidak akan pernah meninggalkan komitmen tersebut. Komitmennya itu Sama akibat PKB, komen. Artinya dengan atau tidak bersama Caimin, Pak Prabowo akan mengajak bicara Caimin dan PKB. memutuskan bersama. Apapun ya. Jadi intinya komitmennya adalah seperti itu dan Pak Prabowo tentu tidak akan meninggalkan Caimin, Gus Imin dan PKB. nah. Wih. Tapi PKB meleleh nih derayu PDIP nih kalau kata. Kalau kata Gus Jas, kalau digoda-goda terus mana tahan kita. Yang tadi artikel yang tadi Bro, kasih dulu. Kasih Gus dulu. Jas Mana ini. mana. Oh ya, untuk Kasih tampilkan dulu, lagi Jas. artikelnya. Iya, Artikelnya, mana artikelnya, tahan kasih kita kalau dulu. digoda-goda terus. Mana tahan ini film warkop loh ya, mana tahan. Iya. Emang Gus Jas ini sama godaan agak kurang tahan. Iya. Gus. Iya. Karena Gus Jas ini mendongkrak ante. Wah, ketua Kita mana PKB. tahan, Kita mana udah tahan pertanyaan. jika Ini anggota DPR PKB suara terbanyak loh ini. Iya, iya. Mengalahkan Oh, ya Caimin gimana, kan. Mas Uda ini? Mengalahkan Caimin. Saya pada posisi memang berbeda sama Jazil ya. Ya. Saya mewakili di internal PKB yang kira-kira
kita masih butuh kesabaran untuk terus bersama dengan teman-teman Gerindra. Karena sampai hari ini saya merasa dan PKB merasa secara kelembagaan belum ada one prestasi dari Pak Prabowo. Nah, selama belum ada one prestasi, PKB akan terus mengawal kontrak politik sudah kita tangani bersama. Kategori one prestasinya itu poin-poinnya apa aja Mas? Sudah. Ya misalnya Pak Prabowo dalam kesempatan tertentu menyampaikan di publik, misalnya beliau sudah mengendaki mendeklarasikan cawapres lain, berarti Tanpa komunikasi dengan one prestasi. Caimin. Oke. Nah saya melihat sampai hari ini Pak Prabowo belum pernah sama sekali. Belum. Peristiwa bareng sama tadi PSSI. PSI Mas. Sengaja juga, Iya, iya. sengaja juga. Nah, ini bagus. Ini PSSI dan PSI dua-duanya. Dua-dua sama Hari ya? di PSI, di Malang, GBK. naik Maung. Dengan PSSI. Ya, itu kan maksudnya Mas. Itu kan semua jadi publik aja, netizen yang menginterpretasikan peristiwa itu. Pak Prabowo sama sekali kan Mas Habib ya, belum pernah melihat. Oh enak banget. Karena sejak dari awal saya merasa memang Pak Prabowo dan Gus Imin sebenarnya saling melengkapi sejak dari awal. Satu ya, misalnya pada konteks partai. Hari ini dari 9 partai yang lolos parliamentary threshold, menurut saya 2 partai ini yang paling sehat. Pak Prabowo menjadi matahari tunggal di Gerindra, Ya. Gus Imin juga sama menjadi matahari tunggal. Oh, berarti Kalau PDIP yang kurang lain sehat kan nih. faksionalisasi kan lumayan. Gitu. Tanya Dedi lah. Saya jadi terpikir matahari. Nah, Ini soal makan jeroan nih, Ji, sehat itu apa yang enggak? pertama. Itu soal soliditas partai. Jadi saya membayangkan instruksi Pak Prabowo dengan instruksi Gus Imin di PKB itu derajatnya sama. Pasti akan jadi gerakan politik, akan Tapi jadi kalau ada yang kerja politik. mana tahan itu gimana? Yang mana? Ya Gus Jas tadi. Ya, itu buat Ya itu goda-goda, di buat internal goda-goda. kami, di internal kami kan tadi ada yang tadi itu. Ada yang ingin cepat, ada yang ingin ya santai aja lah, sabar lah gitu. Oh. Saya termasuk yang mewakili aliran yang sabar, di Sabar. internal Sabar. Kesabaran revolusioner. PKB. Betul. Yang kedua, pasti Mas Habib mempertimbangkan banyak hal. Kenapa harus bareng sama PKB gitu. Dan ini sering kali kita diskusikan. Gerindra menang di Jabar dan Banten, PKB menang di Jawa Tengah, Jawa Tim, dan sebagian Jawa Tengah. Jadi dua-duanya menyempurnakan. Berpulau Karena Jawa ya. Prabowo 2 kali pilpres kan kalah di basis Jawa Timur dan sebagian Jawa Tengah. Nah pada konteks itu kira-kira ini yang paling mungkin gitu. Nah karena itu ketika ada opsi-opsi bergabungnya partai-partai lain di dalam KKIR, kalau ditempatkan dari perjalanan 11 bulan, itu yang disampaikan oleh Caimin waktu guyon dengan Prabowo waktu di Solo. Pak Prabowo ini udah 11 bulan Bulan kita loh, iya. mengarungi perjalanan ini, tapi kita serahkan pada takdir. Sebenarnya konteksnya kalau kita duduk kan bersama, misalnya PAN sekarang kan ngotot pengen gabung misalnya. Ya. Oh, PAN yang otot ya? Ya, saya nggak tahu persis karena ada semangat itu. Gitu. Jangan gitu cara nanyanya. Apa yang mengindikasikan PAN otot itu? Mas? Wih. Biar langsung. Biar lurus. Nah itu yang saya nggak tahu. Enggak, tadi Mas udah yang ngomong PAN ngotot. Loh, makanya ngototnya itu loh kita nggak ngerti. Itu Karena keceplosan, secara realitas kawan. politik nggak ketemu objektivitasnya. Taruhlah mendorong PSSI misalnya gitu. Erick Thohir. Sebenarnya Pak Prabowo butuh tidak butuh. Misalnya bisa disampaikan tidak butuh. Apa pada konteks apa Pak Prabowo tidak butuh? Karena Pak Prabowo tidak butuh menurut saya figur yang dan kekuatan yang pragmatis. Karena itu sudah dilalui 2 periode Pak Prabowo dalam siklus pencapresan dan hasilnya kan gagal. Pragmatis maksudnya Kekuatan pragmatis ini gimana? Bang Sandi sama Pak Hatta Rajasa maksudnya. Ya kira-kira kekuatan yang
saya ingin membahas kekuatan yang ideologis dibutuhkannya. Jadi Pak Erik ini nggak ada ideologinya. Saya tidak ingin mengatakan itu. Yang jelas Pak Prabowo butuh kekuatan dan figur ideologis yang merepresentasikan value Wah, yang ini lebih Gus kuat. Jas senada nih kalau Iya, Gus iya. Jas ini, ya. Dan itu Caimin lah kira-kira begitu. Ya, ya, ya. Karena saya membayangkan pemilu 2024 potensi polarisasinya masih tinggi. Apalagi hari ini dinamika cukup luar biasa. Saya membayangkan berbagai isu menyangkut soal polarisasi politik masih menjadi tantangan kita tahun 2024. Dan Pak Prabowo butuh figur yang ideologis yang bisa merekatkan itu semuanya. Apakah Pak Erik nggak bisa menjadi bagian dari ideologinya PKB juga, Mas? Kan Pak Erik kan juga Kita nggak ada Nahdien. sejarah. Nahdien. Nadine juga nggak ada sejarah. Itu kan ketua panitia yang di Sidoarjo. Anggota Sidoarjo. OSC. Iya. NU Ya. naturalisasi, natural atau naturalisasi kan ada. Jadi NU itu nggak cukup jadi Ini panitia. PSSI ya Anda ya, yang Iya, naturalisasi iya. PSSI. Oh, iya, makanya PSSI. Nggak, bisa sungai juga. Prof, Apa? ini menarik. Bisa sungai juga. Naturalisasi sungai. Enggak, saya tadi tertarik antara PSI dan PSSI. PSSI ada naturalisasi, oke? Iya. Ini, NU ada naturalisasi. Nah. oh, oke. NU tuh nggak cukup cuma panitia tadi. Nah, Panitia Acara nggak cukup Sidoarjo. jadi NU berarti. Artinya kalau katanya Pak Erik pragmatis, misalnya ya figur pragmatis yang kurang nggak Ideologis. ideologis. Loh kan udah NU, harusnya secara ideologi kan Udah seiring nanti sejalan ini. dengan PKB. Aswaja ini Pak Erik. Iya, ini, Pak. sebagai Pak Erik kan nggak punya address di Jawa Timur, Jawa Tengah sebagai basis NU. Yang punya address di sana kan hanya Gus Imin. Address. tapi apakah tidak ada titik temu ini, Mas, yang mungkin bisa dipertemukan ya, antara sesama Nahdien ini? Nanti ada yang mungkin bisa mempertemukan, tapi kita tunggulah, sabar lah. Kenapa ente Kalian jawab yang jadi? nunggu. Udah gua bilang terus nih barang. Gak usah dibengkok-bengkokin. Sampai hari ini belum ada titik temu karena di kami tetap pada posisi yang bisa memperjuangkan agenda politik NU ya Caimin. Yang bisa memperjuangkan politik Nahdien ya baru Caimin. Walaupun Pak Erik Terbukti udah jadi PKB panitia. survive terus kan. Walaupun Pak Erik udah jadi panitia nih. Iya apapun lah. Udah jadi Nahdien, udah Nahdien. punya ber-KTA. Iya. Apapun lah. Ansor. Murah. Apapun. Iya Mas. Belum ada ketekatan secara historis dan Belum ada alamat loh. Enggak, kalau alamat itu kalau dia beli rumah di sana punya bisa. properti, punya properti. Bang, kita enggak, ini Pak Erik dulu kita lokalisir nih. Hati-hati. Pak Erik ini masuk dalam gelanggang di Pak Prabowo ini karena Pak Prabowo yang membuka diri, Pak Erik yang mengetuk pintu, atau presiden yang memberikan. Kenapa presiden dibawa? Ya, Tuh. kan tadi tegak lurus semua kawan. Hari Minggu ada Tapi kan pertemuan. tuh PSI. Ya kan baru ketemu Oh, tadi, sorry, ya kan sorry. bagian Ya, dari benar. ini tondo-tondo. Benar-benar. Tonda-tondonya. Mus-mus Ya kan? Jonces dong, ayo. Ayo, Bang Ayun. Pak Erik ini masuk dalam gelanggang ini gimana nih asbabun nuzul nih gitu. Kalau Pak Prabowo dan juga Gus Muhaimin itu kan memang kemana-mana. Kita ya menjalin komunikasi kemana-mana ke berbagai partai, ketemu berbagai tokoh. Ya. Apakah ada yang dorong atau tidak itu semua natural saja. Ya. Kita mencoba membangun komunikasi bagaimana ya apapun akhirnya pemilu ini yang penting nanti kita guyup ya kan, damai, rukun ya kan, nggak ada konflik yang antagonis ya di antara orang-orang yang terlibat di situ. Kurang lebih konteksnya seperti itu. Ini judul berita bener ya yang ini? Apa itu? Apa itu? Pelan-pelan saya bacakan. Oke. Momen mesra di Pindad, sinyal Jokowi kenalkan Prabowo. Erick Thohir ke publik. Ya, kalau soal masukan, soal asumsi, soal pendapat ya silahkan saja ya teman-teman ya. Iya. Dan ini hal-hal seperti ini disampaikan juga ke Pak Prabowo dan Gus Muhaimin ya. At the end beliau berdua lah kalau soal capres dan cawapres yang akan menentukan. Ini berita baik ya kalau bagi. Tapi berarti posisi Pak Erick Thohir nih
di mana Bang ini Bang di percaturan cawapres Pak Prabowo ini kan berapa kali momennya bisa dibilang di-create bersama presiden lah terjadinya. Nonton bola. Nomor urutnya berapa nih? Nah iya. Iya. Hari Minggu tahu-tahu diposting foto bertiga lalu Iya. naik maung. Iya. Dan Ya, itu apakah kan- Pak Prabowo nggak takut menyakiti hatinya Gus Imin nih? Saya Balik pikir lagi foto yang beliau tadi, Novel. berdua, Pak Prabowo dan Gus Muhaimin itu saling percaya Balik ya, foto tadi, Pak Idam. sebagaimana kami juga dan PKB saling percaya bahwa kami sama-sama komit dan berpegang teguh pada komitmen dan kesepakatan yang ada. Nah. Tapi soal memperbesar koalisi ini ya, lalu menjalin hubungan baik dengan sebanyak mungkin tokoh itu juga penting. Ya. Oh, berarti ini Bukan menjalin hanya hubungan dal- baik ya, aja nih ya. bersama ini? Bukan hanya dalam konteks menjaga pemilu bisa lebih soft ya, tapi juga dalam konteks memperbesar kemungkinan kemenangan. Kan kalau makin lengkap, makin banyak yang ada di tim kita, pasti kan akan lebih mudah ya kan untuk jadi program pemenangan. Dibuka saja pintunya dulu, perkara siapa yang mau akan masuk, ya. ada di Bukan. pelaminan. Kita resepsi intinya itu. tidak membatasi diri untuk berkomunikasi dengan siapapun. Bahkan Pak Prabowo menerima juga Pak Surya Paloh ke Hambalang tempo hari kan. Jelas-jelas Pak Surya Paloh mengajukan Anies Baswedan. Anies Baswedan waktu itu ya. Tapi nggak ada masalah, namanya komunikasi terus dilakukan. Bang, sama satu lagi nih, sebagai mitra kepolisian nih. Tapi kalau nyupir maung ini pakai SIM nggak Bang? Pakai lah. Oke. Pak Prabowo nggak jawab. Nggak bisa dong, nyetir tuh pakai tangan, nggak bisa pakai Gimana sih lu? Gimana sih ente nih, aduh. harus punya SIM ya. Nggak tegak lurus ente. Waktu itu Budi nanya ke Pak Prabowo, Bang, nyetir mau punya SIM nggak, Pak? Terus? Kata Pak Prabowo. Iya, sama kayak abang nih. Iya kan, ini apa sebagai mitra kepolisian kita tanya ke SIM. Apakah ada SIM khusus maung ini Bang ke depan Bang? Ditanyakan SIM-nya mereka, dari beliau. Mensesnek. SIM M ya. Ditanyakan Si ke Maung beliau. ya. SIM mau. Iya, Balik iya. ke persimpangan jalan, Iya. ya kan? Dengan ada kalimat-kalimat seperti ini, apakah sebetulnya posisi Cak Imin itu, ya, paling tidak setaunya Gus Muhaimin. Gus Imin. Ah, Gus Imin. Jangan kemana-mana Gus, gitu ya. Udah 5 kali rebranding nih Mas. Apakah posisi Gus Imin dan PKB sebetulnya ingin mengatakan kalau mau deklarasi capres cawapres segera, ayo dong gitu, begitu? Jadi internal PKB mayoritas pengen secepatnya. Tuh. Jadi persimpangan jalan ini bisa ada tujuannya kalau Pak Prabowo langsung mengatakan kepada Gus Imin berdasarkan kontrak bahwa kita berdua yang menentukan, ayo kita deklarasi gitu ya. Persis. Prabowo kan berkali-kali menyampaikan dalam forum terbuka ya. Mas Habib saya kira salah satu saksinya Pak. Bahwa beliau merasa 2 kali pilpres kalah karena nggak ada Cak Imin di situ. Disputing ini Kalau ya. saya nggak keberatan 35, karena memang secara ilmiah nggak ada basis untuk mengatakan cawapres itu harus 40. Punya pemahaman. Nih. Pak Jokowi itu tidak menginginkan Gibran jadi wakil presiden. Kalau menurut saya pribadi ya, kecuali Pak Jokowi yang saya kenal berbeda. Apa yang terjadi ini kan bukan hanya dialami Pak Prabowo sendiri kan, capres-capres yang lain kan kurang lebih sama, ada dinamikanya masing-masing.